Cinta bukan tentang bagaimana rasa itu jatuh, melainkan bagaimana ia tetap bisa hidup di dada yang rapuh. Sendai, Jepang. Ini bukan akhir dari sebuah kisah. Namun, hari ini aku ingin mengakhiri rindu yang sudah menumpuk di dadaku. Sejauh ini, aku mencarinya. Beranjak dari desa kecilku, melawan jarak menembus angin, hanya untuk menatap matanya, hanya untuk melepaskan sesak yang menumpuk di dada. Rindu ini bisa membunuhku jika berpisah lebih lama lagi dengannya. Aku sampai di Aobaku, salah satu wilayah yang berada di Sendai, kota yang dijuluki dengan sebutan Mori no Miyoko, kota yang hijau. Hujan baru saja reda. Udara di sekitarku sedikit lebih dingin. Bibirku beku saat menatap perempuan yang berada di hadapanku. Dia yang hampir 3 tahun ini aku nantikan, kini hanya beberapa meter di depanku. Selama kuliah, dia tidak pernah pulang ke Padang. Dia hanya pulang sekali ke Indonesia dalam 3 tahun terakhir. Itu pun ke Surabaya. Kami sama-sama membeku, bukan karena udara yang dingin, melainkan karena rindu yang terlalu lama yang mengendap di dadaku. Kamu apa kabar? Suaraku keluar tertahan, terdengar parau. Dia hanya tersenyum, guys. Apa dia pikir ini lucu? Apa dia pikir aku datang ke sini hanya untuk mendapatkan respon seperti itu? Apa dia tidak tahu kalau selama ini aku sedang mati menahan sesak di dadaku saat rindu-rindu datang bersama ingatan dan wajahnya yang ada di kepalaku. Sampai kapan kamu akan berdiri di situ? Tanya Aira. Aku masih saja beku di tempat aku berdiri. Entah mengapa saat ingin beranjak mendekati Aira, kakiku seolah tidak mampu melangkah. Hingga beberapa saat kemudian, aku merasakan hangat tubuhnya memeluk tubuhku. Udara yang dihasilkan hujan kini seolah lenyap dengan lingkaran lengan Aira di punggungku. Maaf, aku terlalu banyak mengirim rindu. Hingga akhirnya kamu harus sampai di sini. Aku tidak menjawab kalimat itu. Pelukan Aira membuatku merasa tidak ada yang perlu disesali. Apa yang kutahan dan kusimpan selama ini memang tidak pernah kusesalkan. Mencintai dan tetap memilih bertahan pada perasaan yang terasa sejak awal memang sudah menjadi pilihan untuk hidupku. Bagiku, Aira adalah alasan mengapa Tuhan menciptakan tujuan. Dia adalah perempuan yang ingin kutuju untuk semua hal. Dia adalah perempuan yang ingin kujadikan alasan kenapa aku tidak boleh menyerah. Dia adalah perempuan yang kujadikan kekuatan saat aku merasa lemah. Aku ingin mencintaimu seperti angin yang mengantarkan rindumu. Sejauh apapun jarak yang memisahkan kita, sekuat apapun badai yang menerpa, selebat apapun hujan yang turun, ia tetap berusaha untuk sampai. Bisikku, kau gak akan aku buat menyesal. Dia merenggangkan pelukannya, lalu berjalan, duduk di bangku depan rumah tempat ia tinggal. Dia memberiku isyarat, lalu duduk di depan kursi kayu di sebelahnya. Aku masih menjaga hatiku untukmu, dan akan selalu begitu. Kami menatap ke arah rintik hujan yang kembali turun. Kali ini tidak begitu lebat, hanya gerimis. Padahal ini musim panas pada bulan Agustus. Entah mengapa hujan malah turun. Kau lihat hari ini, hujan mengantarkanmu ke sini. Padahal ini musim panas. Gak biasanya hujan turun. Aku hanya mengangguk. Jujur saja, ini kali pertama aku ke Jepang dan aku tidak tahu banyak tentang negara ini. Aku hanya membaca beberapa artikel di internet sebelum mengenal Aira. Dan tahu Aira harus kuliah di sini, aku sama sekali tidak berniat pergi ke negara lain. Bagiku, Indonesia tetaplah negara paling indah. Terlalu banyak tempat yang ingin kukunjungi di Indonesia. Namun, cinta bisa membawa kita kemana saja. Bahkan kepada hal-hal yang tidak mungkin bagi kita sebelumnya. Aira lah yang menjadi semangat bagiku mencapai semua keinginanku. Seperti itulah cinta. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Namun, kita selalu bisa berdoa dan berharap. Seperti hujan yang turun pada musim panas ini.
dia akan tetap menjadi menyenangkan meski kita kebasahan. Aira menatap mataku. Denganmu, aku ingin merasakan hujan yang turun di musim panas. Menikmati cinta yang gak pernah kita duga sebelumnya. Kau tahu kenapa aku bersedia menunggumu? Aira menggeleng. Karena aku percaya hanya kamu perempuan yang pantas mendapatkan itu. Dia tersenyum. Aku mengucup keningnya. Rasanya menenangkan bisa mengucup kening orang yang kita cintai. Kali ini, aku mengucup keningnya bukan saat dia tertidur di kereta, melainkan saat hujan turun di negeri Sakura. Hujan musim panas yang penuh kejutan. Rindu yang membeku itu kini larut bersama hujan, juga bersama kecupan. Meski aku tahu ini akan menjadi hal yang akan menyesakkan dadaku nanti. Aira akan melanjutkan kuliahnya 1 tahun lagi. Artinya akan ada masa-masa sulit lagi yang harus aku hadapi. Jangan takut, hatiku sudah milikmu. Bisiknya seolah bisa membaca kecemasanku. Aku pasti pulang untukmu nanti. Aku hanya ingin memeluknya lebih lama, menguatkan hati agar tidak merasa sepi saat berpisah nanti. Hanya 1 tahun, hanya 1 tahun Aira. Aku sudah melewati 3 tahun sebelum ini, dan perasaanku gak pernah berubah, meski sama seperti saat kali pertama bertemu denganmu. Kita akan melewati berdua. Aku hanya mengucup keningnya. Tidak ada lagi yang aku ragukan. Waktu dan jarak hanyalah alat yang diciptakan Tuhan. Sekuat apa cinta mampu bertahan. 3 hari memang tidak bisa membayar rinduku selama 3 tahun. Namun, aku harus pulang ke negaraku, meneruskan impianku, menanti Aira pulang. Tokyo Haneda International Airport terlihat ramai, lalu lalang kepulangan dan kepergian. Namun, tidak dengan hatiku. Ada yang pedih ketika menatap mata Aira. Matanya seolah memintaku bertahan lebih lama. Aku akan menunggumu. Aku memeluk tubuhnya. Ada sesuatu yang tiba-tiba membuat mataku memanas. Lalu, hujan kembali turun. Usahaku sehari lalu untuk menguatkan hari ini sepertinya gagal. Aku tidak sanggup melihat Aira begini. Tetapi aku harus pergi. Aku mencintaimu. Itu kali pertama aku mendengar Aira mengucapkan langsung dari bibirnya di hadapanku. Dan kalimat itu berhasil menguatkan. Dia mengelap gerimis yang membasahi pipinya. Pada saatnya kita akan bertemu. Dan gak ada lagi jarak yang akan menghukum rindu. Dengan menguatkan hati, aku meninggalkan Aira. Tetapi cintanya selalu aku bawa bersama detak jantungku kemana saja aku pergi. Karena bagiku, dia adalah seseorang yang membuatku merasa berarti. Aku meninggalkan Tokyo saat senja mulai jatuh di sana. Waktu dan jarak akan memisahkan kami lagi. Tetapi cinta akan selalu mempertemukan kembali. Selesai. Terima kasih ya buat teman-teman dan para sahabat Rizky Sajalah sudah mengikuti dari awal episode sampai episode terakhir ini. Oke? Dan di next episode akan ada cerita apa lagi ya? Komentar di bawah ya. Rizky tunggu.